Kalau Anda bayar terus seperti itu, Anda sama saja dengan menyuburkan riba di Indonesia. Oke, menjawab satu pertanyaan. Ini sebenarnya agak sensitif pertanyaannya. Jadi gini, Pak Junaidi, utang itu kan dibawa mati. Kenapa kok membuat orang gagal bayar? Gini teman-teman sekalian, kenapa kok saya menyampaikan agar orang itu gagal bayar? Gitu ya. Yang pertama, reason paling kuat dari saya, kalau Anda gagal bayar hutang, ya, ini gagal bayar hutang, Anda bayar hutang berapapun ke pinjaman online, itu saya tidak menyarankan, bahkan tidak memperbolehkan. Karena satu, berapapun Anda bayar nilai utang tersebut, utang Anda, pinjol Anda tidak akan pernah lunas. Yang kedua, kalau toh Anda bayar lewat pinjol, berarti, ini karena penjelasan Anda kan, pertanyaannya kan dalam konteks hukum, agama gitu ya. Utang kan dibawa mati gitu ya, nanti ditagih di akhirat dan sebagainya gitu ya. Itu kan penjelasannya nanti akan panjang seperti itu pertanyaannya. Nah, kalau Anda bayar terus seperti itu, Anda sama saja dengan menyuburkan riba di Indonesia. Paham ya? Jadi cara bayarnya menurut saya sudah niatin sama Tuhan. Ya Tuhan, saya utang pinjol. Ya Tuhan, saya punya utang. Terutama tapi jangan yang dalam konteks dengan jaminan loh ya. Karena di situ ada jaminannya, ada seliknya, ada dampaknya. Nah, nanti ada teknis-teknisnya pelunasannya. Tapi khusus untuk pinjol, saya punya utang sekian, 1 juta. Saya terimanya dulu 600. Saya tidak ingin menyuburkan riba, Tuhan. Dah, saya terimanya 600, tak balikin 600. Lewatnya mana? Sudah, sedekahkan ke masjid, sedekahkan ke yatim piatu, sedekahkan, berikan kepada panti sosial. Itu lebih bagus. Karena apa? Dengan seperti itu maka sampaikan dalam hati niat, kalau saya membayar, saya menyuburkan riba di Indonesia, dan kalau saya bayar juga tidak akan selesai utangnya, tetap akan ditagih. Jadi saya ngikut Pak Junaidi, saya bayarkan ke masjid sehingga lebih bermanfaat. Bisa untuk kemaslahatan masjid. Tapi kalau Anda bayarkan kepada perusahaan pinjol, pinjolnya semakin banyak, semakin besar. Kalau toh, nah, kenapa kok ini saya sampaikan? Ini kan pernah juga. Ketika ada seseorang, kita berhutang sama seseorang, orang tersebut tidak ditemukan, kan sama aja. Ini sama aja saya anggap dengan pinjol. Ya sudah jelas lah. Tapi lebih manfaat, lebih maslahat, sampaikan. Nah, contoh kita punya utang sama orang yang sudah meninggal atau tidak kita ketahui tempatnya, kan sama aja. Taruh di mana? Dititipin aja ke rumah Allah. Kemana? Ke masjid, titipin. Saya akan titip untuk bayar itu, ya Allah. Titip itu aja. Akan tersampaikan nanti. Sama aja dengan Anda sekarang bikin utang. Sama aja sekarang Anda utang pinjol. Kalau Anda bayarkan, pinjolnya semakin besar. Gitu. Ribawinya semakin besar, Anda turut menyuburkan ribawi juga di sini, berarti berkontribusi menyuburkan riba di Indonesia. Itu prinsipnya. Bahkan tidak ada satu agama pun yang memperbolehkan kita untuk tidak bayar utang. Iya, paham. Oke lah, saya bicara dalam konteks agama saya, agama Islam ya. Bener, orang yang kesulitan bayar utang itu kan harus diberikan kemudahan. Yuk kita belajar lebih berat lagi ya. Bukan saya lebih ahli di situ, enggak. Tetapi dulu kan pernah itu ya. Jadi ketika seseorang sahabat itu datang ke Nabi, dia tidak bisa bayar utang, malah waktu itu Nabi yang ngasih. Sampai disampaikan bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang mendahulukan utang. Gitu ya. Tetapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bisa, orang yang bisa memberikan kemudahan untuk orang bayar utang. Yang sangat paling mulia orang yang melunaskan orang tidak mampu bayar utang. Ada yang seperti itu. Dalam dunia pinjol ada, tidak ada, sama tidak ada. Jadi saran saya ambil seperti itu. Kalau Anda utang dibawa mati, betul, kita akan pertanggungjawabkan itu di akhirat. Anda masih satu, saya bagaimana? Saya nyuruh orang se-Indonesia untuk tidak bayar utang. Tanggung jawabnya bagaimana, Pak? Itu pun harus saya pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sama. Jadi kalau saya tidak usah dibayar, hadapi segala resikonya. Niatkan kepada Tuhan, saya akan bayar Tuhan. Tetapi apa yang saya pinjam, kalau saya pinjam terimanya 600, saya akan kembalikan 600.
berikan saya rezeki agar saya bisa membayar hutang senilai 600 tersebut. Tapi nanti akan saya lewatkan kepada masjid, kepada yatim, kepada badan sosial, atau kepada orang-orang yang berhak. Sampaikan. Itu dari saya, semoga bermanfaat untuk kita.